Ya, ada lagi. Nah, jarinya masukin aja terus di mulutmu. Niko. Niko, jarimu ngapain kau masukin mulut kamu itu? Tangan habis ngapain nggak tahu. Tanganmu ada apa nggak tahu itu. Tangan nggak tahu habis korek-korek bokong masuk mulut. Jangan biasakan seperti itu. Kita lanjut lagi. Agar dapat terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, kita harus mau bekerja sama dengan siapa saja, tidak pilih-pilih, dan selalu mendahulukan kepentingan bersama. Ini tadi sudah mau sampaikan, ya. Manfaat kerja bakti di masyarakat. Kerja bakti itu berkenaan dengan kebersihan lingkungan, keasrian lingkungan sekitar, kebersihan. Ya, nih. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya pasti. Contoh, kamu nyapu lapangan Santo Yosef. Tahu lapangannya? Tahu ya. Yang ikut PJJ pasti juga tahu. Melalui video-video Pak Moko pasti sering Pak Moko berikan. Itu besar sekali. Kalau kamu lakukan sendiri, Abraham melakukan sendiri, lama. Bisa memakan waktu 4 jam. Kalau dilakukan bersama-sama, berarti cepat selesai. Ada yang nyapu, ada yang mengutin sampah, ada yang bawa tong sampah untuk dibuang di tempat sampah dan sebagainya. Ya, sudah dibagi tugas. Kamu bagian sana nyapu, aku bagian sini, kamu bagian sana, kamu bagian sini. Udah dibagi-bagi supaya cepat selesai, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan. Dan hal tersebut bisa membantu bahkan kita semakin mengenal orang lain. Orang lainnya ya teman-teman kamu, kakak kelas kamu, adik kelas kamu, apabila itu dilakukan di sekolah, lingkungan sekolah. Masyarakat semakin mengenal warga sekitar. Yang sampai kamar tetangga, samping rumah, depan rumah, samping rumah kanan kiri nggak kenal. Ya harus kenal. Nggak boleh tidak. Karena saudara yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Yang membantu pertama ketika kita mengalami kesulitan, ya tetangga. Bukan saudaramu di kampung sana, bukan saudaramu yang di Jakarta sana. Bukan. Saudara yang paling dekat di sini adalah siapa? Tetangga. Maka dari itu kita harus menjaga hubungan dengan tetangga dengan baik. Baik kita sering mengikuti kerja bakti, ya, saling menyapa, sopan, ya, bukan ngomongin orang, bukan gibah, bukan ngerumpi Pak, bukan. Ngomongin orang itu perbuatan yang dosa. Isi, hapus lagi enggak? Coret-coret. Ya, ngomongin orang itu nggak boleh. Ngomongin orang kayak kalian baik-baik sendiri aja. Ngomongin baik itu bukan perbuatan yang baik. Kalau ngomongin orang, itu orangnya jelek gini, orangnya jahat gini. Kalau ngomongin orang seperti itu, ngaca pada diri sendiri. Kamu ngomongin teman, nah Brahma, orangnya pelit gini.
orangnya jarang bantu teman. Ngomongnya selalu kotor. Apa itu, guys? Bukan dengan orang tua. Ngomongin orang lain, ngomong diri sendiri. Ngaca pada diri sendiri. Kan bisa sambil pegang itu. Matikan suaranya. Nah, ini kan termasuk merugikan orang lain. Ada suara masuk. Pelajaran menjadi terganggu. Pak. Ada lagi. Pak. Kenapa? Izin ke toilet. Buat. Ya. Sebelum menilai orang, kita nilai diri sendiri dulu. Ya, sebelum menilai orang lain, kita harus bisa menilai diri sendiri. Aku udah baik atau belum sih? Aku udah baik belum sih? Introspeksi lah. Ngaca pada diri sendiri. Bapak Ibu guru pun Pak Moko sampaikan seperti itu. Ya, ketika contoh Bapak Ibu guru lagi ngobrol dan sebagainya. Pak Moko sindir, Pak Moko sampaikan juga. Kalau ngomong, mending kita harus melihat diri sendiri. Nggak usah membicarakan orang lain, tapi kita bicara dengan diri sendiri. Pak Moko sampaikan seperti itu. Kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa, ya Pak Moko binasakan. Kamu Pak, binasa apa, Pak? Kamu nggak bisa contoh, kamu nggak bisa dinasehati. Ya pasti Pak Moko marahin. Begitupun juga teman-teman Pak Moko. Dibilangin nggak bisa, pasti Pak Moko marahin. Ya, jadi hal tersebut kita harus mementingkan bersama, kepentingan bersama. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Pak, binasa itu apa, Pak? Binasa itu apa, Pak? Dibinasakan, singkirin. Kamu di kelas 2, nggak naik kelas. Nah, ya disingkirin, kamu kesingkir. Contoh kamu makan, kamu buat doyan, kamu pasti sisihin dulu, taruh di pinggir. Ya enggak? Ya enggak? Kamu makan, terus kamu nggak doyan dagingnya. Atau bahkan kamu makan daging ayam, pasti tulangnya kamu singkirkan. Kamu taruh pinggir. Nggak mungkin kan kamu makan tulang. Tulang ayam mau kamu makan? Enggak ada isinya. Enggak, dagingnya doang kan? Tulangnya nggak kamu makan kan? Enggak, Pak. Ya sudah, berarti kamu taruh di pinggir. Sama halnya seperti manusia. Sama seperti kita. Kita ambil bagusnya, yang jelek kita tinggal. Seperti halnya kalian, kamu tidak sering mengerjakan tugas, ya,
dinasihati susah, ya selamat jalan, sampai jumpa, tinggal di kelas 2. Hal tersebut bisa merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Orang lain siapa? Mama, papamu, keluargamu. Manfaat kerja bakti apa di lingkungan masyarakat, ya, yang dilakukan lingkungan masyarakat, dapat menciptakan rasa persatuan, walaupun berbeda-beda. Yang pertama nggak kenal menjadi kenal. Sikap yang harus kita miliki agar terwujudnya bersama dengan warga sekitar, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Saling mendukung antar warga, saling menghargai pendapat orang lain atau pendapat warga. Kalau teman berbicara, kalau bapak ibu gurunya berbicara, semuanya diam. Jangan sampai memotong pembicaraan. Itu perbuatan yang tidak baik. Namanya tidak menghargai. Contoh lagi, kamu sedang dinasihati oleh mamamu, sedang dinasihati oleh papamu, kamu pergi begitu saja. Namanya tidak menghormati, tidak menghargai. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan materi di depan kelas, ketika Bapak Ibu guru menjelaskan materi di layar monitor, kalian asik sendiri ngalamun. Mama masak apa ini, baunya enak banget. Kalau enggak lagi diam, ngalamun, kayak memperhatikan, tapi bayangannya kemana-mana. Habis ini main game, pikirannya seperti itu. Itu namanya tidak menghargai. Dia ditanya, pelentat, pelentut, nggak tahu. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang ketika mengajar, ya udah didengarkan dengan baik, disimak. Ketika mamamu, papamu memberikan nasihat kepada kalian, ya didengarkan, jangan ditinggalkan begitu saja. Dilaksanakan, tidak hanya didengar, tapi dilaksanakan. Enggak mungkin orang tua atau bapak ibu gurumu menjerumuskan kamu ke dalam hal yang jelek, tidak baik, tidak mungkin. Pasti akan menuntun kamu menuju yang lebih baik. Pamuku juga berharap kalian nanti untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Baik dalam segala hal. Baik terhadap orang tua. Baik terhadap warga sekitar. Baik pada teman-teman. Siapa tahu kedepannya seperti kamu seperti itu menjadikan kamu menjadi orang yang hebat. Kedepannya kamu nanti menjadi presiden, menteri. Bisa aja. Ya kan? Bisa aja. Menjadi orang-orang yang hebat kan nggak tahu. Ya. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin jadi yang terbaik. Bukan yang terburuk. Mau yang terburuk? Siapa yang mau? Menjadi yang terburuk mau? Contoh ini kalian sekolah. Kalian akan pasti berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ya enggak? Iya, Nggak Pak. mungkin kamu berlomba-lomba menjadi yang terjelek, terburuk. Kita aja terburuk, kita udah berusaha terburuk, malunya minta ampun. Ya, malu. Pasti kita dalam sekolah pasti kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik, terbagus. Gimana caranya, Pak?
Yang memperhatikan Bapak Ibu gurumu ketika mengajar. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berusaha semaksimal mungkin belajar, membaca dan membaca dan membaca. Mencoba dan mencoba dan mencoba. Jangan takut salah. Jangan takut diomelin. Namanya juga belajar. Pasti juga ada masalah. Pasti ada salahnya. Juga seperti halnya Pak Moko. Ketika pekerjaan Pak Moko nggak beres, pekerjaan Pak Moko salah, pasti juga akan ditegur kepala sekolah. Kepala sekolah siapa? Bu Mimi. Hal tersebut untuk kepentingan siapa? Kepentingan bersama. Pak Moko kerja tidak semata-mata untuk Pak Moko sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk kalian, untuk sekolah. Nggak hanya kalian, semua siswa, semua warga sekolah. Tidak hanya untuk kepentingan Pak Moko. Kalau buat kepentingan Pak Moko, jam kerja selesai, pulang. Jam kerja selesai, pulang begitu saja. Pekerjaan selesai sudah. Jadi kita dalam mengerjakan sesuatu, kita harus juga melihat orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain. Contoh, simple aja di rumah kamu. Kamu mau makan, kamu tinggal makan, nggak bayar. Itu aja minta tolong mamanya atau papanya. Pak, Ma, ambilin. Lapar aku. Anak Pak mau kok epret ya. Ambil sendiri, kalian udah besar. Kalian punya tangan. Tangan dua, lengkap. Kaki dua, lengkap. Sempurna semuanya. Coba bayangkan, apabila kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Pikir. Ya. Kalian udah kelas 2, udah besar. Bayangkan, apabila kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Diambilinlah wajar. Ini kamu punya tangan 2, punya 2 kaki. Semua lengkap, bisa mata, bisa melihat. Mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, kaki bisa kita melangkah. Mau makan aja suruh ngambilin mamanya, papanya. Ya ampun Tuhan Yesus. Siapa yang seperti itu? Ada seperti itu? Nggak ada? Itu namanya kamu itu ya merugikan orang lain. Mamanya lagi repot, papanya lagi repot, ngambilin makan buat kamu. Kamunya asik main game, asik main. Jangan gitu, nak. Mamamu, papamu udah capek. Kamu tinggal makan. Ya, makan sudah tersedia di meja makan, kamu tinggal ngambil. Suruh ngambil aja nggak mau. Ini masih minta disuapin. Ya ampun, anak kurang ajar itu. Siapa yang seperti itu? Ada? Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Pak Moko berharap di kelas 2C nggak ada seperti itu. Karena punya nama, punya tangan lengkap, diberikan oleh Tuhan, tangan yang lengkap, mata bisa melihat, kaki bisa melangkah. Ya lakukan dengan baik. Coba bayangkan, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata. Di luar sana banyak loh. Nggak bisa melihat, tangan buntung, kaki nggak punya, ada seperti itu. Tapi mereka ingin ingin berusaha semaksimal mungkin, tidak merepotkan, bahkan tidak merugikan orang lain.
Kamu yang punya tangan lengkap, kaki lengkap, semua organ tubuh yang lengkap, sempurna, masih aja seperti itu. Masih merugikan orang lain. Pikir, otaknya di mana ini? Di dalam di dalam kepala, bukan di lutut, bukan di bokong, bukan di ujung kaki, bukan. Di sini. Kita punya otak untuk Berpikir. ya, berpikir. Kalau nggak bisa berpikir, sana sama hewan aja, sama kambing, sama sapi, sama kerbau. Mau sama kambing, sama kerbau? Enggak, Pak. Kan itu nggak bisa mikir. Ya, nggak bisa mikir. Yang penting perut kenyang, udah beres. Kalau hewan kan seperti itu. Ya. Mengenai rasa persatuan. Supaya tidak merugikan orang lain. Baik dalam kerjasama dan sebagainya. Mau kok berharap kalian nggak ada yang seperti itu. Kalian udah bisa kelas 2, bukan lagi kelas 1, bukan lagi anak TK. Nggak ada yang mandi-mandiin, makan disuapin, diambilin. Nggak ada yang seperti itu. Tanganmu coba lengkap nggak? Coba angkat semua tanganmu. Coba angkat tangan semua. Seperti apa tanganmu? Biar mau perhatikan, biar mau lihat. Mana tanganmu? Nah, lengkap semua kan? Lengkap semuanya itu. Sempurna. Mempunyai jumlah jari yang lengkap 10. Punya mata semua. Bisa melihat. Coba bayangkan. Tanganmu hilang 1. Mau nggak? Mau nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. mau? Tidak, Pak. Kalau mau juga nggak mau. Makanya kita harus belajar. Kita diberikan organ yang tubuh yang lengkap. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak merugikan orang lain, tidak merepotkan orang lain. Hanya untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri. Hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kok bisa, Pak? Iya. Contoh kamu makan tadi, suruh ngambilin mama atau papanya, disuapin lagi. Untuk siapa itu? Untuk dirimu sendiri, supaya perutmu kenyang. Yang menikmatin siapa? Kamu. Yang direpotkan siapa? Yang dirugikan siapa? Mama papamu. Saya udah masak, udah selesai, nyapu udah selesai. Gara-gara nyuapin kamu, pekerjaan yang lain terbengkelai, tertunda. Suruh ngerjain PR aja susah. Punya tangan padahal. Suruh nulis aja susah. Nggak usah pakai tangan. Kalau nggak punya tangan nggak apa-apa. Nggak usah nulis. Ini kamu punya tangan. Suruh baca aja. Ya ampun. Kalian punya mata. Punya kan? Bisa melihat kan? Digunakan untuk melihat huruf. Kalian baca. Nggak bisa. Belajar tetap sampai belajar. Sampai bisa. Belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Mencoba dan mencoba. Jangan takut salah. Jangan takut diomelin. Yang penting kamu udah berusaha. Punya mata bisa melihat.
Kamu punya kaki. Kaki, antarkan aku ke dapur untuk membantu mamaku mencuci piring. Kaki, aku berjalan ke dapur. Tangan, tolong pegangkan piring dan usapkan piring yang kotor dengan sabun. Mata, kamu gunakan untuk melihat. Kita fokuskan barang yang kita ambil, kita pakai. Mata, coba matamu nggak bisa melihat, gimana? Ngambil piring nggak bisa, ya nggak? Nggak mungkin kaki kamu ketika melangkah nyasar. Maunya ke dapur malah ke toilet. Ada seperti itu. Kita maunya ke dapur, kakinya belok ke toilet. Mana ada seperti itu? Hebat kan? Tubuh kita hebat, luar biasa. Berkat Tuhan melimpah. Yang ada dalam tubuh kalian luar biasa sekali, sempurna semuanya. Diciptakan oleh Tuhan, lengkap semuanya. Itu berkat mama papamu juga. Karena membesarkan ya dari kandungan, dalam perut, nggak mungkin kamu lahir dalam batu. Nggak mungkin kamu lahir dari pohon, nggak mungkin. Pasti dari rahim mamamu, dirawat selama 9 bulan. Disayang-sayang, diperiksain, dikasih vitamin. Tuh. Besarnya kurang ajar. Mau kau lempar ke kandang kambing juga. Kamu bayi, dalam celana, pipis ngompol, digantiin oleh mamamu, papamu. Jagain kamu, begadang terus. Sampai jam kerja pun ngantuk, kadang diomelin sama bosnya. Nah, mikir gak kayak gitu? Mikir gak? Enggak, Pak, aku gak mikir, gak ingat. Itu pikirannya di lutut, otaknya di lutut, di kaki. Nggak bisa mikir seperti itu. Sekarang sampai tumbuh dewasa, dididik, diberikan makanan, diberikan vitamin, masih menjadi anak yang kurang ajar, masih menjadi anak yang merugikan orang tua, masih menjadi anak yang merugikan keluarga. Matikan suaranya. Ada anak seperti itu. Ada enggak? Dinasihatin mamanya, papanya, ngeyel, marah-marah, enggak jelas. Ngamuk, drama-dramaan. Ingat nak, kamu dulu sebelum lahir, masih di ujung pohon, dalam kandungan, kamu dijagain. Diberikan vitamin, diberikan susu, diperiksain ke dokter, supaya kamu nanti tumbuh menjadi anak yang sehat. Puji Tuhan kan lahir di kelas 2C ini ya, terutama anak kelas 2C, sehat semuanya, sempurna semuanya. Ada yang nggak bisa melihat, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Semua bisa melihat. Tangan bisa bergerak, organ tubuh lengkap, punya kaki 2, punya tangan 2. Itu berkat siapa? Berkat mama papamu. Dalam kandungan dijaga, dibesarin, diberikan susu, ASI, vitamin, diberikan makan. Setiap hari hanya memikirkan kalian, dan kalian. Memikirkan orang tuamu setiap hari cuma mikir kalian dan kalian. Anakku, dan anakku. Tanya kalau nggak percaya. Ma, Pak, emang setiap hari mama papa mikirin aku? Tanya kalau nggak percaya. Setiap hari kepikiran, mikirin kalian. Beratnya kayak apa coba? Udah pusing pekerjaan, masih pusing sama kamu. Anak durhaka itu.
Jangan sampai merepotkan orang tua, nak. Jangan sampai menyusahkan orang tua, nak. Dengan cara apa, Pak? Supaya dia menyusahkan orang tua. Kamu cukup belajar. Cukup berusaha membantu orang tua. Tidak merepotkan orang lain. Dalam hal yang kecil sajalah. Makan ngambil sendiri. Mandi ya mandi sendiri. Jangan sampai kamu minta dimandiin. Siapa yang di sini mandiin? Malu tahu. Udah besar. Ya, mandi sendirilah. Makan ya tinggal ngambil sendiri. Jangan minta suapin. Malu. Papamu, mamamu luar biasa di sana. Di luar sana mencari uang luar biasa sekali. Untuk siapa? Untuk kamu. Kalau dapat rezeki, wah nanti makannya apa ya? Nanti Pak, nanti ketika pulang aku bawakan lauk yang enak untuk anakku. Aku berikan susu biar pinter, biar tambah sehat. Ada uang lebih. Nak, kamu mau apa? Biar papa belikan. Biar mama belikan. Nanti gajian nanti ayah ingin membelikan baju untuk Eze. Nanti buat Niko. Nanti gajian Pak Moko. Mama belikan celana. Nanti ketika gajian kau punya uang, membelikan jepit rambut yang bagus untuk Fania, untuk Lonita, Via, Bella, Noella. Tuh. Orang tuamu setiap saat pasti memikirkan kamu. Jangan sampai kamu menyusahkan. Betapa hebatnya orang tua kalian, jangan sampai merugikan orang tuamu. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menghargai, bekerja sama, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Kalau nggak bisa dibilangin, dia bisa menghargai orang tua, dinasihatin susah. Kamu kepret juga itu. Mau dikepret? Mau? Kepret itu apa, Pak? Kepret. Ini muka. Kepret. Gak mau, Pak. Bukan kampret. Kepret. Mau? Ya. Apa? Jangan sampai merugikan orang lain, orang tua kalian, jangan sampai. Kamu harus bisa apa? Menghormati, menghargai, sekaligus meringankan orang tuamu. Kamu cukup belajar dan membantu, menghormati orang tua. Itu sudah cukup tugasmu itu. Di rumah ya. Baik, untuk kegiatan hari ini untuk Zoom sudah Pak Moko jelaskan semuanya. Untuk materi sebentar lagi Pak Moko post di Google Classroom. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ya. Tidak, Pak. Ya. Tiap hari diomelin terus ya? Ya. Iya. Enggak, Pak. Hah? Tiap hari diomelin terus ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tapi enggak apa-apa.
Ya, jangan sampai kalian berani dengan orang tuamu. Jangan sampai kamu membantah orang tuamu. Kita mulai dari hal yang kecil lah ya. Hal yang paling kecil dalam keluarga saja. Karena saat ini kita kan waktunya lebih banyak dengan keluarga dibandingkan dengan Bapak Ibu guru, teman-teman. Waktu kita setiap hari paling banyak di rumah. Bahkan sekarang di zamannya online, PJJ seperti kita belajar online seperti ini. Waktu yang paling banyak di sini adalah mama papamu. Mama papamu bekerja keras loh, menjadi Bapak Ibu guru semua mata pelajaran. Ya Pak ya, iya. Semua mata pelajaran, semua mama papamu. Yang bantu mama papamu. Kamu di rumah, kamu mau minta bantuan Pak Moko, gimana caranya? Paling lewat telepon, nggak mungkin kamu datang ke sekolah. Pasti membantu yang pertama di sini adalah mama dan papamu. Kamu harus mengucapkan banyak terima kasih kepada mama papamu karena menjadi guru semua mata pelajaran, menjadi orang tua buat kalian. Double kan, menjadi guru juga, menjadi orang tua juga. Masih kurang ajar nih. Masih membantah nih. Masih malas-malasan nih. Masih manja-manjaan nih. Ya, tuh. Baik, untuk kegiatan hari ini Pak Moko akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Sekali lagi ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, Pak lanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Cherry. Silakan Cherry. Apa, Pak? Doa. Masa iya makan? Doa. Yo, doa. Cepat, waktunya selalu keburu habis ini. Yo. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah selesai belajar. Berkatilah supaya kami tahu pelajaran hari ini. Berkatilah Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak yang pintar, tidak suka membantah orang tua. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami tidak terkena virus corona semuanya. Kami ini berkatilah Tuhan Yesus agar corona cepat berakhir. Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang yang terkena corona maupun keluarga atau tidak keluarga, teman ataupun tidak teman kami, orang atau orang asing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suaranya dinyalakan. Terima kasih Cherry sudah pimpin doanya dengan baik. Hanya saja mana terpujilah. Sama-sama, Pak. Kemudian Santo Yosefnya mana? Lupa. Ya, terima kasih semuanya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bekal sesuai dengan materi kita. Untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan juga orang lain, terutama dalam keluarga. Di mana kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan, kebersamaan, cara menghargai, menghormati orang tua, sesuai dengan tugas kita. Sebelumnya kita akhiri foto dulu. Kita foto dulu ya. Siapa yang mau foto? Cepat, waktunya keburu habis ini. Cepat. Saya, Pak. Yo, 1,